Pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu keep moving forward, atau bahasa sederhananya maju terus. Bilang kanan kirinya, jangan nyerah. Maju terus. Masalah itu biasa. Lihat kanan kirinya dong Bapak Ibu, kenapa jadi ngomong sendiri? Bahaya loh, orang ngomong sendiri itu ada dua, antara kejiwaan atau dalam tekanan berat, saudara. Bilang kanan kirinya, maju terus. Jangan nyerah. Ada Yesus. Amin. Keep moving forward. Maju terus Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Sama-sama katakan dengan saya. Pergumulan yang saya hadapi itu biasa. Masalah yang sedang saya hadapi itu biasa. Tantangan yang sedang saya hadapi itu biasa. Bukan kata saya loh Bapak Ibu. Kata firman Tuhan kita. Dia berkata, pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian atau tes demi tes yang sedang saya dan Bapak Ibu Saudara alami adalah pencobaan biasa. The common temptation Bapak Ibu Saudara. Yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, puji Tuhan. Saya aman. Ternyata gak berat-berat amat. Meskipun ada air mata Bapak Ibu Saudara. Tapi firman ngomong, biasa. Dikhianatin orang tuh biasa Bapak Ibu. Ya tapi Pak saya gak biasa Pak. Saya difitnah Pak. Saya direndahin Pak. Uang saya dibawa kabur orang. Biasa. Dunia emang begitu Bapak Ibu Saudara. Bener gak? Suami kasar sama istri. Biasa Bu. Sama-sama katakan biasa. Bener gak? Mulutnya jahat sama istri. Emang udah biasa kayak begitu. Dari tahun 66 saya nikah sampai 2025. Gak berubah tuh laki. Berarti biasa. Pak, kalau istri kebanyakan minta uang Pak sebelum tanggal gajian, biasa. Jangan lebay Pak. Lu maki-maki bini lu jangan lebay. Sama-sama katakan dengan saya biasa. Kita udah baik sama orang. Orang tusuk kita dari belakang, biasa. Bener gak? Kita udah setia sama orang, kita udah tolong orang, kita udah bantu hidup orang. Dia lagi kejepit hutang kita yang bayarin. Dia lagi gak punya uang untuk bayar kontrakan kita yang bayarin. Kita ditusuk dari belakang. Biasa. Biasa. Walaupun hati kita ngerasa sakit, gak biasa. Tapi Tuhan bilang itu biasa, gak melebihi kekuatan saudara dan saya. Emang kalau saya ngomong gini, saya khotbah gini, apa yang saya ucapkan emang saya gak ngalamin? Saya ngalamin. Saya udah baik sama orang, saya tolong orang, saya bantu orang, ditabrak saya dari belakang. Biasa. Nangis gak? Nangis Bapak Ibu. Kecewa gak? Kecewa. Sedih gak? Sedih. Tapi waktu saya baca ayat ini, oh ternyata tidak melebihi kekuatan saya. Berarti kekuatan saya jauh lebih kuat daripada masalah yang saya hadapi. Katakan amin. Kekuatan kita jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada masalah yang sedang saudara alami. Semua orang punya hutang. Setuju gak? Walaupun ada aja orang yang gak suka berhutang, tapi kebanyakan mayoritas orang berarti biasa kalau saudara punya hutang, ditagih, diancam, dikata-katain, biasa. Tapi biasakan juga harus bayar. Orang punya hutang gak bayar, biasa saudara. Bener gak? Minjemnya baik-baik, mukanya melas, bahasanya diatur. Kalau boleh. Ini kan kemarin anak saya, kalau boleh ya Ci. Orang kalau ngutang bahasanya diatur. Mukanya juga diatur. Bener gak Bapak Ibu? Disedih-sedihin lah. Dia kan kayak orang udah gak punya pengharapan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini itu biasa, common. Biasa Bapak Ibu. Pak Harjono baik sama orang, ditusuk dari belakang. Biasa Pak.
Pak Arjono udah kasih berkat buat orang, nolong orang untuk bayar kontrakan, bayar cicilan. Habis itu, say goodbye. Pak Hendri baik sama orang. Orang jahatin Pak Hendri, ngomongin dari belakang. It's common problems. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap maju. Saya kuat. Karena firman yang bilang. Amin. Bukan saya yang bilang. Saya bilang sama ibu, Bu, saya ngedoain orang kanker 14, satu mati, 13 sembuh total. Yang satu gak biasa. Yang satu bilang, saya bilang, you mau lihat anak you pakai toga gak lulus? Saya bilang, Bu, saya menghadapi orang kanker 13, 14 ibu. Saya udah kesaksian, banyak videonya Sisanya saya nggak videoin. Semua sakit-sakit yang parah-parah, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dari sini saya belajar, oh ternyata sakit juga tuh biasa. Ntar juga sembuh dewek, bisa lewat dokter, bisa lewat tangan Tuhan, bisa lewat minyak urapan, bisa lewat obat, sembuh sendiri. Gak usah lebay. Bilang kanan kirinya, gak usah lebay. Gak usah norak, bilang. Saudara, saya bersyukur saudara sudah dituntun Roh Kudus berjemaat di tempat ini. Saya bersyukur. Tapi saudara perlu tahu, pendeta saudara ini, senior pastor saudara ini, dan saya juga mendidik gembala saudara. Pastor Mega yang hari ini berhalangan hadir. Setelah divaksin KO dia, saudara. Dia vaksin flu langsung demam 2 hari. Pi, aku izin deh Pi, besok mau rups Pi. Daripada aku gak kerja seminggu dimaki-maki orang, aku izin. Aku bilang izinnya sama Tuhan, jangan sama saya. Jadi Ibu Gembala hari ini izin. Saya minta putri saya yang dampingin. Layani Lovely, belajar mulai layani Mami dari usia 8 tahun mulai layani. Gak apa-apa suapin Mami berantakan, Mami juga anak 8 tahun ya kan. Suapin di mulut, gak taunya ke pipi, ke mata, gak apa-apa saya bilang. Yang penting Mami jangan sampai kecolok aja matanya. Saudara, saya bersyukur. Saudara diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja ini. Mau banyak kek, mau rame kek, mau dikit, saya bersyukur. Karena ini yang saya mau bagikan, apa yang Tuhan bagikan sama saya. Saya diajar Tuhan, Verona kamu harus tetap kuat. Segede apapun barrier di depan kamu, sebesar apapun badai dalam hidupmu, kamu harus tetap kuat karena kamu ditakdirkan kuat. Pasti dalam menghadapi masalah kamu takut, kamu bimbang, kamu cemas, kamu khawatir, kamu nangis, kamu meneteskan air mata, kamu gemetar. Tapi aku gak pernah tinggalin kamu. Aku akan buat kamu menang lebih daripada pemenang. Bagikan itu kepada jemaatmu. Nah, roh yang sama ini yang Tuhan berikan kepada saya mau bagikan kepada saudara semua. Kepada gembala kita, kepada pendeta-pendeta di tempat ini, kepada seluruh pelayan di tempat ini. Kalau kamu diciak sama orang itu biasa, saudara. Yang gak biasa kamu diciak orang, kamu bales. Yang jahat dengan yang jahat, itu gak biasa. Berarti kamu sama seperti orang dunia. Dijahatin orang. Saya pernah bilang di mimbar ini, berkali-kali dari awal gereja ini berdiri, 2018 bahkan dari 2017. Ibadah pujian penyembahan kami, ingat gereja ini berdiri bukan karena persekutuan. Gereja ini berdiri karena mesbah penyembahan. Dari 9 orang jadi 30, 50, 60 jadilah kita. Gak pernah ada komsel, gak pernah ada persekutuan dari penyembahan. Makanya gereja ini mengadakan malam puji dan sembah. Puji Tuhan dari mulai pengerja doang, ditambah lain Tuhan 31, ditambah lagi kemarin 42 jiwa yang hadir. Tepuk tangan bagi Tuhan. Gak lagi banyak-banyakin jemaat, tapi itulah di mana nama Yesus ditinggikan, jiwa-jiwa akan berdatangan. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang saya mau bagikan buat saudara. Saya sering kali ditinggalin banyak orang. Saya sering kali ditusuk dari belakang. Saya sering kali dihianati Bapak Ibu. Saya udah baik sama orang. Biayain hidup orang, bantu orang dengan uang, doa, tenaga. Bahkan saya udah berdoa, mempertaruhkan pelayanan saya. Tapi orang yang hianati saya, tusuk saya dari belakang, ngomongin saya, ngerendahin saya. Saya baca ayat ini, oh ternyata itu biasa. Nggak usah lebay Verona, nggak usah lebay.
Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Kamu masih kuat, kamu masih sanggup, kamu pasti bisa, karena aku menyertai kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Bapa setia. Sama-sama katakan dengan saya, Bapa setia. Tenang gak Bapak Ibu? Waktu kita dicobai, waktu kita punya masalah, ada Bapa yang setia. Amin. Sebab Bapa setia. Wah, ini kayak padang gersang disiram air sejuk Bapak Ibu. Waktu kita gak punya uang, waktu kita sakit Bu, waktu kita dikhianatin orang, waktu kita sedang bergumul, waktu pipi kita habis ditampar sama suami, petak! Gigi copot 2. Jangan ingat itu semua. Ingat yang ini Bapak Ibu. Sebab Bapa setia. Saya bisa gak setia loh sama saudara. Saudara juga bisa gak setia sama saya. Tapi kabar baiknya, Bapa kita di sorga setia. Tepuk tangan bagi kita. Tepuk tangan bagi dia Bapak Ibu Saudara. Dia setia. Waktu kamu dicobai, dia kasih jalan keluar. Waktu kamu sakit, dia yang sembuhkan. Waktu kamu direndahin orang, dia yang angkat. Waktu kamu gak punya uang, dia yang berkati. Waktu bisnismu deadlock, mentok, pintunya tertutup, Bapa setia mengirimkan orang-orang untuk memborong daganganmu, membeli usahamu, dan memberkati hidupmu. Katakan amin. So jemaat Tuhan di tempat ini jangan fokus sama masalah. Ini yang Tuhan mau bagikan. Bagikan fair kepada semua jemaat sampai nanti ribuan. Bagikan aku Yesus yang tidak berubah. Apapun masalahmu, itu tidak melebihi kekuatanmu. Benar Bapak Ibu. Saya khotbah ini aja semangat saudara. Kenapa saya semangat? Saya punya kekuatan baru. Oh ternyata ada Bapa saya yang setia. Kalau enggak, selesai. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Colek kanan kirinya, udah tenang aja. Udah tenang aja. Tenang, tenang. Amin. Pada waktu kita dicobai, ini keren. Sama-sama baca. 3, 2, iya. Iya. Jalan keluar. Bapak gak kasih saudara uang waktu saudara punya hutang. Halo? Tapi dia akan kasih jalan keluar. Jalan keluarnya gimana? Dia bisa sentuh orang yang memiutangi kita. Dia bisa sentuh orang yang jauh di sana. Tiba-tiba waktu dia berdoa atau dia baca firman, Roh Kudus jamah dia. Tolong telepon dia, berkati dia. Dan berkat itu persis seperti kita mau bayar hutang. Saudara pernah ngalamin? Oh, saudara tukang hutang semua ternyata. Saudara pernah ngalamin waktu saudara lagi butuh uang untuk bayar? Jemaat Tuhan di sini, puji Tuhan, saya bersyukur kaya semua ternyata. Hutang gak punya. Mau bayar-bayar gak? Saudara tinggal di goa ya. Saudara pernah ngalamin gak waktu mau bayar tagihan anak sekolah, listrik, cicilan motor, cicilan rumah, whatever the names. Kita udah mentok nih, kita udah gak tahu nih saudara. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Gereja ini nih yang saya bersaksi nih. Dari gereja ini berdiri kan saya selalu bilang, saya tuh pendeta yang gak suka minta-minta sama orang. Saya gak suka. Itu bukan warna gereja ini. Makanya kalau ada pendeta di tempat ini minta-minta, risiko terberatnya adalah dipecat dan dikeluarkan dari gereja ini. Pasti saya keluarkan, pasti saya usir. Pak kok gak punya kasih? Saya sudah mengasihi, saya sudah ajarin. Jangan minta sama manusia. Mintalah sama Tuhan. Jangan ngemis sama manusia, ngemislah sama Tuhan.
Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan bahwa manusia itu seperti tiupan hembusan angin. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara mengandalkan angin kosong. Ngerti saudara? Jadi gereja ini tuh gak pernah minta-minta saudara. Kita sudah terima surat kontrak untuk perpanjangan. Harganya sudah nongol untuk sewa. Saya cuma bilang sama Tuhan, ini gereja punya Tuhan. Ini gereja mau-maunya Tuhan, bukan mau-maunya saya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang udah bangun gereja ini, Tuhan yang sama yang akan menyertai gereja ini. Saya gak punya uang Bapak Ibu untuk bayar gedung ini. Tapi satu hal kabar baiknya, saya punya Bapa yang setia. Dan dia pasti akan memberikan jalan keluar. Saya gak perlu kontak saudara satu-satu. Dan itu gak akan pernah terjadi. Dan saya tidak akan pernah memanfaatkan hidup saudara. Saya hanya selalu bilang, beberapa jemaat di tempat ini, Pak, apa yang gereja perlukan? Nah, kalau itu pasti akan saya dorong. Karena kenapa? Saudara lagi berurusan sama Tuhan. Waktu saudara memberkati gereja ini, waktu saudara memperhatikan gereja ini, walaupun simple, Pak, gereja ada tisu gak? Saya kasih tisu ya Pak, saya cuma bisa memberkati tisu. Percayalah, sampai anak cucumu akan diperhitungkan Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Saya mau tanya sama saudara, waktu saudara ditolong orang, waktu saudara ditolong orang, apa respon hati saudara? Mengucap syukur? Ada gak di sanubari hati saudara bilang, satu hari kelak gue akan balas kebaikannya? Ada gak? Atau saudara manusia batu yang gak punya perasaan itu? Waktu saudara ditolong, waktu saudara diberkati sama orang lain, terbesit gak di hati kamu? Kok dia baik sama saya ya? Kok dia selalu pinjemin saya uang ya? Kok selalu dia bayarin saya ya? Dia selalu kasih berkat buat saya ya? Satu hari kelak saya akan balas dia, saya akan berkati dia. Pernah gak ada di hati saudara? Atau saudara tipe orang yang hanya menerima tanpa membalas kebaikan orang? Kalau manusia saja tahu membalas budi yang baik terhadap sesamanya, apalagi Bapa di surga. Sorry nih saudara ya, saya kalau sebut nama bukan berarti saya mau blow up nama orang-orang itu. Bukan. Gereja ini gereja terbuka. Pokoknya di gereja ini tuh gak ada bos besar. Bos besar kita Yesus. Di sini tuh gak ada, oh ini orangnya gembala, ini orangnya senior pastor. Gak laku di gereja ini. Sorry saudara, saya orang yang sangat mengasihi siapapun, tapi saya orang yang berdiri di atas dasar kebenaran firman. Tadi saya bilang, kalau ada pendeta yang minta, pasti saya keluarin. Pasti saya keluarin. Saya usir dia dari gereja ini. Karena Yesus yang saya sembah, bukan Yesus yang suka minta-minta. Kalau saudara baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gak pernah Yesus meminta. Justru Yesus memberi, bahkan dia beri nyawanya. Amin. Amin Bu Esther. Kita berteman udah lama, pernah saya minta sama Bu Esther? Gak pernah. Tapi kalau Bu Esther kasih, ya saya terima. Gitu Bapak Ibu. Saya sama Pak Budi, saya sama Pak Dian, saya udah mulai kenal nih jemaat satu-satu. Tinggal tunggu, bulan Agustus saya teleponin satu-satu. Siapa yang udah tulis nomor telepon dan nama? Udah ya? Tenang. Saudara bisa rekam, selama saya telepon saya gak akan minta apapun. Saya hanya ucapkan berkat buat saudara. Diberkati, sehat, diberkati, sukses, berhasil, sehat. Jadi saudara kalau next, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saya punya rumah bagus, punya kendaraan, didandanin Tuhan, itu bukan karena uang minta-minta dan uang persembahan. Itu murni kebaikan Tuhan dalam hidupku. Roh ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Tetap semangat, tetap maju terus, keep moving forward. Mau banyak, mau dikit, keep moving forward. Hari ini dagangan ada yang beli, gak ada yang beli, laku, gak laku. Keep moving forward. Maju terus Bapak Ibu. Jangan cengeng, jangan lemah Bapak Ibu Saudara. Belum punya anak, tetap percaya. Pasti saya diberkati kandungannya. Belum sembuh, ngomong sama Tuhan, pasti saya sehat. Pasti saya sembuh. Amin. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Ada beberapa hal yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya jangan takut dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Belum semua, saya nggak boleh takut. Saudara boleh foto nih. Tuhan mau saudara dan saya ngelakuin ini. Jangan pernah takut dengan yang namanya masalah, pergumulan, dan tantangan kehidupan. Kenapa nggak boleh takut? Karena Tuhan menyertai kita. Kenapa nggak boleh takut? Karena masalah pasti selesai sendiri. Amin. Jangan takut. Segede apapun masalah saudara, Yesus kita jauh lebih besar. Sebanyak apapun masalah silih berganti datang kepada kita, kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan, sayangnya Tuhan gak pernah habis atas hidup saudara dan saya. So gereja ini gak boleh takut, jemaatnya gak boleh takut, gembalanya gak boleh takut. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang sering kali mujizat pertolongan Tuhan kita gak alami karena saudara dan saya mengalami ketakutan. Orang yang takut itu seperti memakai kacamata rabun, saudara. Kacamata yang berembun. Dia gak bisa lihat jelas orang. Orang yang takut, orang yang bimbang, orang yang stres, orang yang khawatir. Seperti saudara, ini kan semua rata-rata pakai kacamata nih. Kalau kacamatanya lagi berembun, bisa ngelihat jelas gak? Bisa lihat manusia tapi samar-samar. Bisa lihat ruangan tapi samar. Makanya perlu dibersihkan, dilap. Supaya apa? Supaya jelas. Supaya terang, supaya gak rabun, supaya gak kabur. Gimana caranya? Buang ketakutannya, buang khawatirnya, maka saudara bisa lihat jelas. Oh, ada janji Tuhan ternyata. Oleh bilur Yesus aku yang sakit sembuh. Amin. Oh, ternyata waktu saya menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, ternyata saya gak sendirian. Ada Immanuel yang menyertai saya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Amin. Saya punya teman jenderal Bapak Ibu 1, 2, 3 bintangnya. Itu saya bangga saudara. Seneng. Saya gak pernah takut jalan di jalan raya. Bukan berarti saya arogan. Itu aja saya bersyukur. Ini yang nyertai saya. Pribadi yang punya bintang. Lebih daripada jenderal. Halo? Itu aja saya bangga saudara. Saya sadar. Ternyata yang menyertai saya, pemilik segala bintang. Namanya Yesus. Saya jauh lebih damai. Jauh. Dan yang kedua, yang Tuhan mau dan saudara saya lakukan adalah, jangan cengeng dan mudah menyerah pada saat saudara menghadapi situasi apapun. Saya udah ngeliat di muka-muka jemaat nih ya. Kelihatan banget deh. Muka-muka mocien gitu loh. Bener. Mocien apa sih? Tetangganya kue tiaw Bapak Ibu. Ini muka-muka kayak muka gak punya uang gitu. Kalau gak punya uang mukanya kayak burung peletuk. Giliran kalau punya uang dikit aja di rekening agak belagu saudara. Haleluya. Tapi kalau udah rekeningnya udah tipis Bapak Ibu Saudara, duduk di pojokan, muka ditekuk-tekuk. Penyembahan angkat tangan setengah begini kan. Lemes gitu. Nyanyi juga gak semangat. Harusnya semangat dong. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Ini kagak dari masuk. Selama kau menyembah. Bu, kok nyanyi begitu? Diam, gak punya uang. Pak, kok nyanyi begitu? Lagi bokeh. Ya ampun saudara. Hidup iman kekristenan kita tidak ditentukan dengan apa yang terjadi di luar. Hidup kekristenan saudara saya ditentukan dari Tuhan. Dan yang kedua, keputusan hati. Masalah boleh datang silih berganti. Kalau hati kita bilang, terima kasih Tuhan, saudara akan menang. Saudara udah menang. Jangan cengeng. Sama-sama katakan dengan saya, gak boleh cengeng.
Saudara sekali-sekali perlu ngomong sama gembala saudara, Pastor Mega. Saya kalau dalam hal ini saudara, dia tahu. Saya jarang marahin dia dengan hal apapun. Tapi kalau dia udah menyentuh ini, ketakutan, cemas, khawatir. Pi, besok gimana? Pi bayar. Diam! Pasti saya gituin. Kita pacaran 9 tahun, nikah besok 10 tahun. Pernah gak Yesus tinggalin? Iya, tapi kan aku kan perempuan, beda sama papi. Gak bisa, gak boleh cengeng. Dulu gereja ini waktu mau bayar bulanan listriknya, sempet gak punya uang, saudara. Di pojokan aja, mau bayar gaji stafnya Tuhan nih. Di pojokan sono, pucat saudara. Dulu belum jadi gembala, di pojokan situ pakai baju hijau. Saya dari Lampung saudara. Jam 7 saya berangkat dari sini, khotbah jam 9 di Lampung, selesai khotbah saya balik lagi ke sini. Jadi direct flight PP. Saya mandi dulu di rumah, saya kemari lagi ibadah sore, waktu itu ada ibadah sore. Dia di pojok saudara. Wah, minta gue maki-maki ini orang. Bener saudara, saya kalau urusan iman, saya gak alem orang loh. Saya gak pernah alem jemaat. Ayo pasti bisa, ayo. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan berkati, carain nanti Tuhan kasih tahu. Saya gak pernah alem jemaat. Apalagi ini istri sendiri. Pojok. Kena saudara. Seminggu begitu. Saya bilang ini kan pekerjaannya Tuhan. Ini kan gerejanya Tuhan. Kita udah nabur di tempat ini. Gak sedikit banyak uang, waktu, tenaga, semua. Ya udah biarkan Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ya tapi besok staf kan harus digaji gini. Saya bilang tenang. Ada pujian yang saya suka gini, lagu lama. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Itu lagu zaman engkongnya saudara tuh. Lagu zamannya bapaknya bapak kita. Nah, saudara, saya bilang sama istri saya, pasti ada. Pasti ada. Bener aja saudara, ada jemaat datang. Pak, makasih Pak. Makasih. Istri saya udah disembuhkan Tuhan. Ini ada persembahan sedikit. Itu buat saya loh saudara. 50 juta dia kasih saya. Karena saya tahu yang paling butuh bukan saya, tapi pekerjaan Tuhan. Rumah Tuhan di tempat ini. Saya bilang sama Bu Gembala, ini saya serahkan buat rumah Tuhan. Saya nanti Tuhan akan berkati. Kejadian ini bukan sekali, berkali-kali. Berkali-kali. Saya masukkan. Sampai hari ini Pastor Michelle, Ibu Melinda, semua pelayanan gak ada tuh yang terbengkalai. Semua diberkati. Gak ada tuh kita mati lampu kecuali dia error ya. Gedung ini error, tiba-tiba drop. Tapi gak pernah tuh Bapak Ibu. Dan saya juga yakin ketika waktu saya dikasih surat kontrak perpanjangan 5 tahun di tempat ini, entar dulu. Jangan-jangan bulan Desember Tuhan berkati kita. Ini saya jujur nih ya, ada orang kasih kita tempat, tapi jauh tempatnya di Spark. 300 kursi, free. Saya udah kasih Pastor Michelle, saya bilang sama Tuhan, yang di Spark jauh aja Tuhan kasih, apalagi yang dekat. Gratis saudara. Pastor Verona kalau mau tempatin lo di Spark.
keren lagi, jemaatnya jembatan selatan semua lagi. Tasnya Louis Vuitton, Hermes. Pas persis di Senayan Park itu Bapak Ibu. Di bioskopnya. Gratis, nggak usah bayar apapun. Masuk aja. Saya bilang kalau saya pindah ke sana nih, saya ditimpukin sama jemaat Kemayoran nih. Saya nggak mau cengeng saudara. Saya mau hadapi semua tagihan bersama dengan Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Saudara sih taunya lagu TikTok, males tau udah. Yang ketiga, yang Tuhan mau saudara lakukan. Keep moving forward. Tetap melangkah. Dengan iman. Apapun kondisinya. Yang mau nikah, melangkah. Melangkah bukan dengan iman barbar. Melangkah karena firman. Saya melangkah saudara. Banyak orang ngatain saya, wah Pastor Verona gila. Pastor Verona mau beli tanah. Tanahnya aja mahal. Sampai sekarang dari 2022, 2023, 2024, 2025 doa gak dijawab-jawab Tuhan. Saya mau bilang ya. Segala sesuatu yang gak kelihatan bukan berarti gak ada. Iya kan? Koko, saya gak lihat Koko pegang HP. Gak kelihatan kan HP-nya kan? Bisa ada di saku kanan atau di kiri Koko kan? Bukan berarti gak ada kan? Bener gak? Kayak Ko Henry belum. Kalau saya lihat gini kan, kayak gak punya duit. Bukan berarti di kantong Pak Henry gak ada duitnya kan? Iya Pak gak ada. Oh itu Haji Mumpung namanya. Bukan berarti gak ada kan? Pasti ada kan? 5.000, either 5.000 rupiah pasti ada. Kayak Bu Yayo nih di dompetnya nih. Tenang Bu, saya gak akan minta Bu. Bukan berarti gak ada. Ada. Ada pasti handphone. Ada tuh warna biru 50 ribuan gocapan. Pasti. Tapi tampilannya kan gak ada. Nah begitupun juga doa kita. Kita udah berdoa Bapak Ibu. Saya minta sih sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Tuhan tahun ini nyatakan kuasa. Nyatakan. Jangan menyerah saudara. Melangkahlah dengan iman. Katakan amin. Melangkahlah dengan iman. Nanti saya sambung lagi khotbah ini ya Bapak Ibu. Stop sampai sini dulu. Minggu berikut saya sambung. Katakan amin. Ini belum kelar. Sini dulu nih. 3 hal ini aja dulu saudara pegang baik-baik. Kalau saudara lagi sakit, saudara lagi bimbang, saudara lagi cemas, saudara lagi dibohongin orang. Tunggu saya baru ngomong Bu Yayu. Pasti ada handphone. Ada tuh di luar ketik-ketik tuh dia tuh. Pasti ada. Amin saudara. Jangan nyerah. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh menyerah. Saya gak boleh takut. Saya gak boleh cengeng. Saya harus tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.